Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hari ini? Baik, Ibu. Semuanya baik? Baik, Ibu. Nah, bagaimana dengan kelas kita? Sudah bersih? Sudah bagus. Pakaian? Sudah. Iya, pakaian juga sudah rapi. Jadi sudah bersih, sudah rapi, sudah bisa memulai hari kita. Bisa memulai pembelajaran kita. Oke, dan berarti juga sudah ready, sudah siap untuk yel-yel. Ada yel-yel kalian? Ada. Oke, silahkan. Nyalakan yel-yelnya. 12 TKP. Iya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, silakan. Oh, ada yang terlambat. Baiklah, silakan masuk. Nah, ini sudah disebutkan yel-yelnya, sudah mulai semangat. Sudah mulai aja dengan doa ya, doa. Siapkan dan doa. Silakan ketua kelas. Jika berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, adalah kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih ketua kelas. Nah, ibu absensi dulu ya, ibu cek dulu hadirannya. Bagaimana sekretaris? Ada yang tidak hadir hari ini? Semua, Bu. Hadir semua. Oh, syukurlah, berarti memang dalam keadaan sehat, ya. Nah, kalau sudah hadir semua, kita lanjut aja ya untuk menambah semangatnya dengan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Ya, siap-siap ya. Silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah air. Tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Iya, silakan dulu. Ini makin semangat ya dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi memang dari Sabang sampai Merauke itu sangat luas ya. Wilayah yang sangat luas, wilayah Indonesia itu sangat luas. Sabang sampai Merauke, tetapi seluruh masyarakatnya, rakyat Indonesia itu sepakat kita Indonesia. Sabang sampai Merauke beda-beda suku, agama, ras, golongan,
negeri ini. Nah, kalianlah bagaimana memperkokoh persatuan dan kesatuan. Ya. Oke, lalu sebagai pelajar, apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga Tuhan, menjaga persatuan dan kesatuan negara kita ini? Yuk, siapa yang bisa? Ya, Abdel, silakan. Tidak tawuran, Bu. Tidak tawuran, ya, ini masalah sekarang ya. Jadi dengan tidak tawuran, dan kita bisa mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, ada lagi? Ya, silakan Dirga. Tidak membuat dan menyebarkan berita waktu. Iya, berita hoax. Ini juga sangat banyak sekarang, sangat marah. Ya. Jadi kita harus mengabaikan berita-berita hoax, ya, supaya tetap terjalin persatuan dan kesatuan. Ada lagi nggak nih? Iya, silakan dulu. Berteman dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Iya, berteman dengan tidak membedakan sara. Sara itu kita anggap sebagai kekayaan negeri kita, ya, bukan menjadi perbedaan yang menimbulkan konflik. Iya, benar sekali. Nah, jadi dalam pembelajaran kita kali ini ada materi kita adalah dinamika persatuan dan kesatuan dari masa ke masa. Dan tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah menonton video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisa persatuan dan kesatuan dari masa ke masa dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat mempresentasikan setelah berdiskusi kelompok ini, ya, setelah berdiskusi kelompok peserta didik dapat mempresentasikan dinamika persatuan dan kesatuan Indonesia dari masa ke masa dengan percaya. Nah, jadi dari situ tadi udah jelas ya, dari tujuannya pembelajaran yang kali ini tadi udah jelas bahwa kita ini belajar juga dengan berdiskusi, benar sekali, kita berdiskusi, ya. Nah, jadi sebelum kita mulai, ya, sebelum kita lanjut dengan diskusi kita, ada baiknya kita saksikan dulu video pembelajaran ini. Oh, enggak? Oh, iya, baik. Saya
Ya, nah, bagaimana? Menarik? Filmnya ya. Jadi menggambarkan apa ya? Suasana proklamasi kemerdekaan kita. Ya, bagaimana euforia, bagaimana betapa senangnya, excitednya kita pada masa itu. Ya, ketika para pemimpin kita, the founding fathers kita mengumumkan proklamasi. Jadi, ya, Ibu harap dengan menyaksikan video itu kalian bisa merasakan rasa persatuan dan kesatuan yang dijalin oleh para pemuda kita. Pada masa itu, ya padahal belum ada yang namanya internet yang mendukungkan setiap pemberitaan. Tapi mereka mampu untuk bersatu padu, memperjuangkan kemerdekaan. Ya, baik. Nah, jadi dari sejak kita merdeka, ya, dari sejak kita merdeka, persatuan dan kesatuan di negara kita ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Ya, ada beberapa fase dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ya, kita merdeka. Ya, nah jadi perubahan-perubahan itu mencakup perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan. Ya, bentuk negara yang awal kemerdekaan kita adalah bentuk kesatuan, kemudian pernah berubah menjadi serikat, dan kemudian sekarang ini bentuknya kembali lagi ke bentuk apa? Ayo, siapa tahu? Kembali ke bentuk apa sekarang negara kita ini? Kesatuan. Ya, itulah bentuk negara kita ini. Kenapa? Karena sangat sulit untuk menjadi negara serikat di negara yang multi etnis seperti negara kita. Itu sudah terbukti, ya, itu sudah terbukti ketika kita berbentuk serikat memang tidak berjalan dengan baik pemerintahan. Sehingga akhirnya diambil keputusan untuk kembali lagi dengan bentuk awalnya, bentuk negara pada saat kita merdeka,
yaitu bentuk kesatuan. Ya, nah selain itu ada lagi yang berubah, sistem pemerintahan juga mengalami perubahan. Ya, pada awal kita merdeka sistem pemerintahan itu adalah presidensial, kemudian berubah menjadi parlementer. Ya, parlementer ini terjadi dalam beberapa periode, beberapa masa. Ya, dan akhirnya kembali lagi menjadi presidensial. Ya, nah ini untuk tugas proyek kalian, ya, kalian harus membuat timeline persatuan dan kesatuan Indonesia dari masa ke masa. Ya, dari sini ada LKPD-nya, nanti dibagikan ya, nanti akan dibagikan, tapi terlebih dahulu. Kemarin kan udah ibu bentuk kelompoknya kan? Udah. Dan ibu rasa kalian mulailah duduk di kelompoknya masing-masing. Ayo silakan dibentuk kelompoknya, silakan. Nah, berduduk pada kelompoknya masing-masing. Ya. Nah, jadi ini ada LKPD-nya, kalian harus mengisi. Sebelum kalian membuat pekerjaan kalian, proyek kalian, kalian harus terlebih dahulu mengisi LKPD ini ya. Ini kalian isi LKPD, periode-periodenya, masa-masanya, masa-masa pembangunan dan kesatuan kita dari masa ke masa. Ya, boleh kalian lihat buku kalian di situ ada cantum ya. Nah, setelah itu nanti barulah kalian buat timeline-nya. Kalian boleh mengerjakannya menggunakan handphone. Kalau ada laptop silakan digunakan laptopnya, dan aplikasi yang kalian gunakan boleh menggunakan PowerPoint, boleh juga menggunakan Canva atau aplikasi lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran. Paham? Oke, sekarang masing-masing perwakilan dari kelompok satu orang ke depan. Ya, silakan mulai dibuat perencanaan proyek kalian bagaimana ya, dengan mengisi LKPD-nya juga. Bisa sekalian kalian buat perencanaan dari proyek kalian nanti akan seperti apa jadinya ya. Jadi dari bilang buat timeline persatuan dan kesatuan Indonesia dari masa ke masa. Nah, silakan mulai dirancang. Ayo silakan berdiskusi untuk merancangnya.
Ya, sudah tahu bagaimana merancangnya, sudah bisa dikira-kira bagaimana bentuk tugasnya nanti. Ya, nah, pokoknya kayaknya belum nih masih baca. Oke, silakan beri waktu lagi untuk merancangnya. Nah, jadi kalau sudah dirancang ya, nah tugasnya sudah bisa kalian buat langsung kalian buat dalam aplikasi menggunakan aplikasi Canva ataupun PowerPoint ya dan aplikasi lainnya yang berhubungan pembelajaran kita. Yuk, dipersilakan. Silakan jika ada yang masih bingung, boleh tanya sama ibu. Nah,
Gimana? Paham? Jadi udah paham?
Ya. Yang menggunakan apa? Menggunakan apa? Apa? Kan tempatnya.
Agak sulit makanya ya ini apanya katanya kan Pak katanya dan coba dilihat template-nya gimana ya, buat kali ya, gimana ini? Jangan lupa nomornya dibuat ya. Menarik cutinya.
Nah, siap. Oke, siap.
Gimana? Gimana udah siap? Nah, kalau sudah siap, bisa diekspor dan dimasukkan ke PSDC ya. Jadi jangan lupa mempresentasikannya nanti menggunakan laptop yang di depan. Bisa? Ya. Itu, tesisnya. Dan bagaimana? Udah disimpan ke apa? Di buku disimpan ke laptop ya? Oke, silakan dimasukkan ke testis. Oh, udah tesisnya? Ya, baik. Ya, kemudian yang lainnya. Gimana? Sudah selesai, bisa buku. Nanti kalian kirim melalui Bluetooth aja ya, pakai handphone ini ya. Udah disimpan ke handphonenya, udah dikirim melalui Bluetooth ya. Ayo coba kirim ya. Bluetooth itu udah nyalain dulu biar langsung disimpan ke laptop ini. Ya, pakai laptop. Nah, ini masuk ke flash disk. Sudah? Nah, jadi masukkan dulu ya. Laptop biar sudah presentasikannya nanti.
mau berubah presentasi? Boleh. Mau apa ya? Kesatuan. Iya, iya. Jadi kita mulai presentasinya ya. Silakan ngomong kesatuan. Ya, siapa nih yang jadi berperan sebagai operatornya? Ya, ya, ya. Mungkin ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Satuan ini dipresentasikan kasus kami. Mengenai kita akan melakukan tentang kesatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru diawali dengan kepemimpinan dari Presiden Soeharto, sehingga kita tahu bahwa masa Orde Baru itu dengan masa Jenderal Soeharto. Bentuk negara pada masa Orde Baru adalah masih dalam kesatuan dan bentuk pemerintahannya masih dalam republik. Sedangkan sistem pemerintahannya masih presidensial dan konstitusi yang digunakan masih UUD 1945 yang pada saat itu masa Orde Baru diakhiri dengan eksisnya Presiden Soeharto pada masa 1998 dan dimulainya masa reformasi, yaitu masa reformasi memiliki bentuk negara yang kesatuan dan bentuk pemerintahannya juga masih republik. Sedangkan yang berbeda adalah konstitusi, yaitu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah direvisi sebanyak 4 kali. HAM dan demokrasi juga dikedepankan dan pemilu juga sudah dilaksanakan secara langsung. Dalam kita diskusi kami. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, kami dari persatuan ingin bertanya, apa saja hal yang membuat masa Orde Baru berubah menjadi masa reformasi hingga sekarang? Terima kasih. Tujuan reformasi secara rinci. 1. Menangani krisis ekonomi dalam waktu singkat ini, khusus memasukkan stabilitas harga yang tanpa terhadap pengaruh global. 2. Kedaulatan rakyat di seluruh masyarakat, bangsa dan negara. 3. Sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta kemerdekaan ekspor. Baik, jawaban jelas. Saya ingin bertanya lagi. Saya mau mengintegrasi misalnya
terima kasih atas pertanyaan dari Mas. Saya akan menjawab pertanyaan. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Masih ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Tidak ada lagi. Silakan diakhiri presentasinya. yang kiri saya kiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik ya. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok bertakwa ya. Jadi kita sekarang duduk jadi operator khusus utara dan teman-teman ya. Nah, kelompok berikutnya siapa? Kelompok persatuan. Boleh silakan. Kelompok persatuan. Silakan minum ke kelompok persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok persatuan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan perihal persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan tanggal 1 Agustus 1945 sampai 20 Desember 1949. Oke, ini juga bagus. Pokoknya akan membahas tentang persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia pada awal-awal setelah masa kemerdekaan. Revolusi kemerdekaan atau kita sebut juga dengan revolusi nasional yang berisi tentang rentetan konflik. Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, maka pihak Belanda dan pihak Sekutu tidak terima dan ingin masuk kembali berniat untuk menjajah Indonesia. Rentetan senjata ini ada dua tahap atau dua konflik, yaitu agresi militer pertama dan agresi militer yang kedua. Agresi militer yang pertama itu terjadi pada tanggal 21 Juli tahun 1947 hingga 5 Agustus 1948. Daerah yang diserang yaitu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dan agresi militer yang kedua terjadi di Pangkalan Udara Mangguwo, terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 yang diikuti masuknya Belanda ke Jogja. Pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan. Bentuk pemerintahnya adalah republik, sistem pemerintahannya adalah presidensial, konstitusi tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia baru saja merdeka. Kemudian persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat, yaitu atau federasi. Bentuk serikat adalah bentuk negara bagian. Sistem pemerintahan bentuk negara bagian yang dimana pemerintah pusat hanya mengontrol dan tidak memegang penuh. Yang memegang penuh adalah negara-negara bagiannya. Sementara sistem persatuan dan kesatuan yang saat ini, di mana pemerintah pusat menjadi pemegang penuh kekuasaan dan mengatur seluruh wilayah Indonesia. Pada masa itu negara bagian terbagi menjadi 15 negara. Sistem pemerintahnya adalah parlementer, kabinet semu atau kuasi parlementer. Konstitusi yang berlaku adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ya, seluruh
kampus tadi. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan Najwan. Apa yang menyebabkan terjadinya revolusi Indonesia? Jadi saya menjawab dari kelompok verifikasi. Itu dari masa revolusi Indonesia adalah adanya peperangan Belanda Jawa dan Sumatera yang bisa disebut sebagai agresi militer. Terima kasih atas jawaban. Dari pertanyaan lagi. Terima kasih. Jika saya menjawab dari pertanyaan dari kelompok satu. Nama negara saat Indonesia menjadi negara serikat, diantaranya adalah 1 negara Indonesia Timur, 2 negara Pasundan, 3 negara Jawa Timur, 4 negara Madura, 5 negara Sumatera Timur, 6 negara Sumatera Selatan, 7 negara Jawa Tengah, 8 negara daerah istimewa Kalimantan Barat, 9 negara daerah besar, 10 daerah panjang, 11 daerah Federasi Kalimantan Tenggara, 12 negara Kalimantan Timur, 13 negara daerah Bangka, 14 negara daerah Belitung, dan 15 negara daerah Riau. Ada yang ingin bertanya lagi? Bagaimana konsep persatuan dan kesatuan misalnya dan dikatakan pada masa pemerintah di Indonesia? Itu pada masa apa itu? Dan yang ditanya sama Elsa. Iya, nah ini belum masuk ke liberal ya, ini masih masa revolusi dan masa Republik Indonesia Serikat. Ya, perhatikan yang dipresentasikan semuanya. Ya, oke, baik, silakan ya. Jadi Ya, maaf jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. baik, kelompok berikutnya integrasi dulu. Ya, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok integrasi yang mengatakan saya Ramadhanita. Ini kami mempresentasikan hasil proyek kami mengenai demokrasi liberal yang kami sampaikan oleh Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan pada masa demokrasi liberal tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950.
Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan karena berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituen menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Keadaan ini memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Kondisi yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangan yang mereformasi demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, pada masa Orde Lama sampai tahun 1999 sampai kemarin tahun 1995. Yang pertama yaitu pembentukan kesatuan, poin kedua bentuk pemerintahan publik, poin ketiga sistem pemerintahan presidensial, poin keempat konstitusi yang dilakukan adalah undang-undang tahun 1945. Poin terakhir yaitu pada masa ini Presiden Soekarno memutuskan eleksi dari paparan hasil proyek kami ada kesimpulan menarik bahwa ada plus dan minusnya dari demokrasi liberal terkait hal ini. Kami membuka kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Silakan dari Alvin ada. Ada duluan dari Ibu Temo. Ada duluan dari Ibu ya. bagaimana konsep kesatuan dan kesatuan ditanami dan diterapkan pada masa pembentukan negara. Saya ingin menjawab. Pada masa itu konsep persatuan dan kesatuan diartikan sebagai menyatukan negara, beragama budaya, agama dan lembaga dalam masyarakat dan masyarakat. Iya, silakan dulu. Saya mulai ini dari kelompok kesatuan Indonesia. Apa itu demokrasi liberal yang digunakan mulai dari 1990 sampai dengan Juni 1999. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari seluruh. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dari presentasi kami masih ada kekurangan atau kesalahan kata dan juga jawaban yang kurang tepat. Kami mohon maaf. Karena kami juga mengecek dalam dan kesalahan. Sebab kesempurnaan hanya milik kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yaitu kelompok nasionalis. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan diskusi kami, yaitu tentang perilaku yang mencerminkan dalam kesatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan sekolah, dan contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama, perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekolah. Nah, yang pertama itu bekerja bakti atau bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang kedua itu menjenguk tunas kelas yang sedang sakit. Yang ketiga menghormati teman yang berbeda keyakinan. Yang keempat membantu teman yang sedang kesulitan. Dan yang kelima menjaga keamanan sekolah.
Dan selanjutnya perilaku yang meningkatkan yang dalam lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama itu bergotong royong, membersihkan lingkungan. Yang kedua, berlaku dengan penuh rasa rasa dan saling bertoleransi. Dan yang terakhir, menaati peraturan dan perilaku masyarakat. Nah, setelah sekian penjelasan dari kami, apakah ada yang bertanya? Ya, silakan Hafiz. Karena masih bisa diakses dari kelompok kesatuan yang bertanya pada kelompok nasionalis. Perilaku apa saja tidak mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat. Silakan contoh perilaku yang kesatuan masyarakat, yaitu sebagai tidak menghargai orang lain dan intoleran terhadap perbedaan norma aturan dan segala yang aku diskriminatif terhadap segala sesuatu yang berangkat pada Baik, terima kasih atas jawabannya. dan selanjutnya Silakan Mbak. Baik, dari kelompok pertama pertanyaan, bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran agar masyarakat melakukan perilaku yang mencerminkan satu dan kesatuan seperti poin yang Anda sampaikan. Terima kasih. Pertanyaannya mudah. Dua cara sebenarnya. Satu, menumbuhkan di dalam hati rasa memiliki terhadap NKRI untuk membuat kita akan sadar menjaga persatuan dan kesatuan. Kedua, kita harus sadar bahwa Indonesia berhasil keluar dari penjajahan karena persatuan dan kesatuan, sehingga kita hidup sekarang harus menjaga persatuan dan kesatuan dan melaksanakan poin-poin yang tadi kami sampaikan. Jawabannya benar. Terima kasih. Nah, sebelum saya akhiri ada kesimpulan yaitu kita sebagai bangsa Indonesia yang memegang teguh Pancasila sebagai pedoman hidup, sudah seharusnya kita menjaga dan membela negara Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan etnis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali penutupnya ya. Ya, bagus sekali penutupnya ya. Jadi kita harus menjaga persatuan dan kesatuan ya dengan tidak membedakan sara. Ya, baik. Berikutnya, Ibu mau lihat ini ya. Selama ini kan selalu Ibu yang memberikan penilaian terhadap presentasi teman-teman kalian kan? Iya kan? Iya, sekarang Ibu mau kalian yang memberi penilaian terhadap hasil presentasi teman kalian ya. Jadi masing-masing kelompok boleh menunjukkan ratingnya terhadap hasil kelompok temannya yang disebutkan. Ya, nah, Ibu mulai dari kelompok persatuan. Bagaimana pendapat kalian? Sudah kelompok? Ayo. Dari mana nih? Satu kelompok beda pendapat. Iya baik menurut saya. Iya tunjuk. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai kelompok persatuan? Sangat baik. Bagaimana kalian? Sangat baik. Sangat baik. Benar. Oke, ya sekarang bagaimana pendapat kalian dengan presentasi teman kalian dari kesatuan? Tadi persatuan sekarang kesatuan. Ya. Persatuan itu yang memberikan pendapat. Baik. Iya. Bagaimana? Baik. Ayo tunjukkan link biar teman yang lain tidak tahu bagaimana ekspresinya. Iya. Tunjukkan link Kak. Ya. Nah, bagaimana pendapat kalian presentasi dari kelompok integrasi? Kita mulai dari kelompok nasionalis. Bagaimana pendapat kalian ya? Iya, baik. Pendapat kalian tentang integrasi?
reading. Kalau PKS reading, nanti ada sedikit tulis, ya ada sedikit tulis, ya. Nah, skill kita ini ada skill kita, ya. Ini ada 4 kelompok. Ibu mau membuat kata di sini, membuat huruf. Kalian tinggal menyambungkan huruf kata apa yang cocok dengan huruf tersebut. Paham? Jadi ini kelompok 1 berakhiran OS, ya. Kelompok 2 berakhiran AS. Kelompok 3 berakhiran US. Kelompok 4 berakhiran apa itu ya? IS belum IS belum IS ya. Oke, silakan ya supaya tidak terlalu berat ya. Dari itu saya baik, kita mulai. Baik, kita mulai. Kita mulai perwakilan dari masing-masing kelompok 3 orang masing-masing kelompok ke depan. Nah, 3 aja. Baru kita sambung lagi sama kelompok kita. Ayo, perwakilan masing-masing 3 orang satu kelompok. Maju keduanya, maju ayo 3 orang. Semua ya, berumpulan. Kita ke mana? Nah, beda-beda ya, beda-beda di kelompok. Oke, ayo mendekat ke kelompok yang mana? Mendekat ke kelompok sesuai penjawabnya. Oke, hitungan ketiga ya, yang bilang ya. 1, 2, 3, mulai.
Kalau tidak siapa yang punya nak ya? Udah mulai bisa dikerjakan. Ayo segera. Ya, tadi siapa yang belum dapat? Oke, ini dua lagi. Ada tadi yang belum dapat? Ayo kasihkan nak. Tolong nak kasihkan. Soalnya kurang sedikit ya. Udah tuh. Ya. Hitungan ketiga lagi semua harus sudah selesai ya. Soalnya dikit itu buat sudah tuh ya. Hitungan ketiga. Satu. Semua pulpen diletakkan hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Baik. Ya, baiklah. Jadi tadi sudah mempresentasikan. Ya, jadi tadi kalian mempresentasikannya juga sudah sangat baik, sangat bagus ya. Good job, well done untuk kalian. Ya. Setelah pembelajaran kita itu, apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan? Ayo, tunjuk tangan. Iya, Najwa. Iya, bagus sekali Najwa. Terima kasih Najwa. Pelajaran apa yang kalian peroleh dari materi kita ini? Nah, coba deh, silahkan. Kita telah mempelajari sejarah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Iya, benar sekali. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Untuk minggu depan kita akan masuk materi berikutnya ya, yang ada di bab berikutnya, yaitu mengenai peranan pers di Indonesia. Baca bukunya di rumah ya. Ya, Nah, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri hormat. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya benar Mas pagi.